Sampai ketemu lagi. Kita jumpa hari ini di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi, yang kali ini kita melanjutkan bahasan-bahasan tentang Punokawan yang masih belum berakhir. Dan saat ini saya tetap masih ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, khususnya di Malang, Jawa Timur, yaitu Ki Jati Kusumo. Sugeng Ki? Rahayu. Rahayu. Dan yang kedua tetap siapa yang tidak kenal, Ki Suwarno. Ki Suwarno, Rahayu, Sugeng. Para pemirsa, kemarin kita sudah mengenal Punokawan dan nampaknya kita mulai memfokus, yaitu Punokawan yang namanya Semar Gareng Pitruk Bagong, yang banyak dikenal oleh masyarakat, selalu mengawal dan mendharma baktikan dirinya menjadi abdi dalem di kerajaan-kerajaan yang digalang oleh para kesatria yang selalu menang untuk mengalahkan Anggara Murka. Yang terakhir dalam cerita Mahabharata, Semar Gareng Pitruk Bagong itu merupakan abdi dalem atau Punokawan di kerajaan Ngamarta, yaitu tempat Pandawa yang menjadi pimpinan di kerajaan itu. Nah, kemarin sama Ki Jati minggu yang lalu dijelaskan karakter Semar dan Gareng yang betapa sangat sederhananya dan betapa hebat filosofi dalam kehidupan, walaupun bentuknya Gareng seperti itu, bentuknya Semar seperti itu. Sementara bertolak belakang, saya ingatkan sedikit flashback minggu yang lalu, Togok yang dijelaskan oleh Ki Suwarno. Sangat bertolak belakang. Dan kebetulan pasangan, kalau kita bicara kesehatan adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, ternyata yang 2 sudah dijelaskan, Semar dan Gareng. Ada adiknya yang namanya Pitruk. Ki Jati monggo katuran dijelaskan Pitruk iku kaya apa. Terima kasih Ki Yudo. Inilah gambarnya Pitruk. Pitruk itu namanya paling tidak itu yang terkenal adalah Pitruk kantong bolong kebu debleng udel bodong. Pitruk sebenarnya gambaran dari perkawinan antara manusia dengan Gandarwo. Gandarwo itu bukan gendruwo lain, bukan bangsanya Memedi, itu bukan. Gandarwo itu kelas dewata. Karena pada waktu Ki Lurah Semar sendirian itu dalam cerita Jawa naik ke Kayangan, kembali minta kepada para dewata, sebenarnya kami itu ada gunanya apa enggak hidup di bumi ini? Kalau ada gunanya kenapa mesti sendirian? Akhirnya turunlah di bersamaan dengan Widadari 4, diperkenankan sebagai istrinya supaya nanti di alam ini mengembangkan keturunan untuk mengisi bumi lagi. Cerita Jawa seperti itu. Nah, antara lain putra Semar itu adalah Pitruk kantong bolong kebu debleng udel bodong. Pusakanya petel seperti yang di gegernya ini, yang di sabuknya inilah. Pitruk ini gambaran filosofis manusia yang ngerti akan hukum makrokosmos dengan mikrokosmosnya, karena manusia itu jagat cilik. Oleh karena itu panca inderanya ini yang terdiri dari mata, hidung, bibir atau mulut, telinga itu digambarkan sedemikian rupa sehingga itu menggambarkan inilah antena yang menangkap getaran makrokosmos. Hidung panjang itu artinya seperti Gareng. Kalau Gareng kan bunder mentol, artinya ugemi kewibawaanmu. Tapi kalau hidung panjang artinya orang itu berusaha untuk meletakkan diri dalam kewibawaan yang mulia. Oleh karena itu leluhur kita setelah meninggal selalu digambarkan sebagai Ganesha. Ya, Ganesha, tokoh-tokoh yang terkenal itu selalu digambarkan sebagai Ganesha. Ganesha itu gajah. Nah, kenapa gajah? Karena hidungnya panjang. Artinya kewibawaan itu dijaga dengan baik. Mencari kewibawaan dengan baik. Lalu matanya sitip. Matanya sitip itu artinya mencari ilmu dengan cermat dan mengamati semua ciptaannya sebagai ilmu yang dimilikinya.
Lalu udel bodong, udel itu pusat, puser ini ya, puser ini, bodong itu buntu. Artinya manusia itu seharusnya pantang menyerah, tidak menyerah. Kita sudah diberi kemurahan oleh Yang Maha Kuasa yang berbentuk alam semesta. Pengen kaya, kerja keras, pakai otaknya dengan baik, pakai tangan dan kakinya. Tapi juga kantong bolong, artinya kekayaan sebesar apapun sebenarnya tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu Ki Lurah Petruk itu kalau bekerja tujuannya hanya satu, untuk demi kepentingan orang lain saja, seperti itu. Lalu Sumeh itu blater, selalu tertawa. Malah Ki Dalang yang suka mbanyol sering mengatakan, jangankan kok ketemu manusia tertawa, ketemu binatang pun tertawa, ketemu semua kehidupan tertawa, sampai ketemu gerdu pun tertawa. Itu sampai dikatakan seperti orang tidak genah. Artinya blater atau roman muka yang berseri ini awal dari keberadaan, kebahagiaan dan kemerdekaan itu. Nah, pedal itu artinya alat untuk bekerja. Kalau pengen kaya, pengen mempunyai sesuatu, ya gunakan tangannya untuk berprestasi, menciptakan nilai tambah dari suatu benda. Mobil asal mulanya kan bisi besi, iya tak? Berlian asal mulanya batu. Rumah gadong, magrong asal mulanya ya batu, semen dan kayu. Nah, itu kan karya tangan manusia. Ya, itu. Para pemirsa, nampaknya bentuknya Petruk yang lucu, hidungnya panjang. Kalau di luar negeri ada Pinocchio, karena kalau dia berbohong, hidungnya semakin panjang. Tapi khusus Petruk mempunyai filosofi dalam sebagai dasar hidup manusia di Indonesia, khususnya Jawa. Ki Yudo, mohon maaf, saya begitu Ki Yudo bilang Pinocchio, saya jadi ingat. Inilah bedanya Barat dengan kita ya. Kalau kita hidung panjang itu lambang kewibawaan, kejujuran. Ini dipelintir. Kalau di Barat hidung panjang itu penipu, ya toh? Oh, malah ngaten Iya, gitu. Iya. Para pemirsa, masih ada satu lagi yang perlu kita kenalkan, karena pada saat Kiai Semar berada sendirian di dunia, dia protes untuk minta teman. Kemudian Ki Jati menjelaskan, diberikan teman juga yang namanya Nologareng dan Petruk sebagai anak angkatnya. Lalu ada yang dianggap paling ragil, padahal ini menurut cerita-cerita bahwa yang paling akhir itu adalah yang paling pertama menjadi teman yang Semar itu namanya Bagong. Namun para pemirsa jangan penasaran dulu, tunggu yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih tetap berada di depan Dhamma TV. Kita lanjutkan cerita tentang Punokawan ini, dan ada saudara atau anak angkat Semar yang terakhir yang namanya Bagong. Dan ini yang bisa cerita tentang Bagong ini tentunya Ki Suwarno ya, yang orang Malang asli, aslinya pedalangan di Malang. Monggo katuran Ki Warno tentang Bagong ini ada sepundi. Nggih. Bagong menika menawi versi Malang iki. Nggih. Menika saking ayang-ayangipun Semar. Amargi Semar rumaos piyambakan protes sendirian ya, diprotes nggih. Kanca lan menika. Nah, menika saking ayang-ayangipun Semar. Iya. Ayang-ayanganipun Semar menika dipun getak wisana dados Bagong. Ngaten nggih. Katelah kados makaten menika wonten. Oh, versi Malangan ya nggih. Nggih. Lajeng ayang-ayangi Semar. Naminipun wonten malih saklitunipun Bagong menika Jomblo Ito. Jomblo Ito. Wujudipun nggih kados ngaten. Wujudipun mboten ngaten. Menika wonten malih Jomblo Ito ingkang Malangan mboten ngaten nggih. Menika kleresan menika mboten kagungan. Nggih. Nggih. Mengke sanes wekdal mangke kula tebungaken Jomblo Ito niku. Ngaten nggih. Nggih. Malang. Pilih sawetawis menika. Nggih. Matur nuwun Ki Suwarno. Nah, ini antara Bagong dengan Semar. Nah, tentu saja mungkin versi Ki Jati juga beda lagi tentang Bagong ini. Kayaknya Ki Jati sekarang sudah mulai menghindari orang jadi Bagong ya. Monggo Ki Jati, gimana? Iya. Jadi dulu saya sangat fanatik dengan ini karena dengan kalau nggak Bagong, keluar ini penonton tuh kurang puas. Aten, Tapi lama kelamaan setelah
saya tua dan mempelajari, pengen lurus dalam bidang sejarah yang namanya budaya, bukan kebudayaan. Kalau budaya itu kan harga mati. Harga mati. Terus kebetulan kami punya buku yang diterbitkan di para budayawan-budayawan di daerah Surakarta, di Ningrat, di Keraton Solo pada waktu pemerintahan yang Pakubuwono kelima. Itu mempunyai tukang memahat wayang. Namanya itu Kiai Panjang Mas. Nah, pada waktu itulah unsur Bagong itu masuk. Nah, tujuannya itu kalau menurut pengamatan kami ya, dimasukkannya wayang yang namanya Bagong itu untuk mengkaburkan arti sebenarnya dari yang dinamakan manusia yang namanya satria itu. Karena satria itu akan menjadi satrio sejati kalau dia itu ngerti dirinya itu siapa, budi pekertinya bagaimana, karakternya bagaimana yang tadi dijelaskan sama Ki Suwarno tadi itu lah. Oleh karena itu dengan membaca bahwa Punokawan sebenarnya adalah justru bayangan satrio tadi itu, dia adalah seorang ngerti leluhur yang disebut Paramengkawi. Semar ini kan lambang dari sejarah kawitan bangsanya, ya toh, manusia makhluk yang dimuliakan Tuhan. Oleh karena itu bentuknya seperti Gareng dan Petruk tadi itu. Lah, nuansa ini ya, jadi ini oleh karena itu satria itu satu, kekuasaan yang maha kuasa. Tiga itu adalah proses terjadinya dan sifat gelombang dialektikanya. Saya pinjam istilah sedulur-sedulur Islam, kun dat kun, perubahan bentuk dan sifat gitu ya, bukan kun payakun gitu ya. Lalu digambarkan seperti itu gitu lah, sehingga pada waktu masuk politik yang lain pengen mengacak budaya bangsa, dimasukkanlah karakter yang namanya Bagong ini, sehingga Ki Dalang itu tidak terfokus lagi pada ajaran dasar semula, sehingga cenderung banyak gojeknya daripada pituturnya begitu. Terima kasih. Matur nuwun. Ijati. Ki Suwarno, dari 4 kita fokus kepada Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong ya. Dari keempatnya tadi. Secara keseluruhan kalau Ki Suwarno menjelaskan atau mengajar kepada anak didik kita ya, generasi yang akan meneruskan kepemimpinan di negara ini, kira-kira apa yang penekanannya pada apa Ki Suwarno? Monggo katuran. Kalau untuk anak didik itu penekanannya pada Punokawan itu pada cipta rasa budi karsa. Cipta rasa budi karsa. Cipta itu sudah jelas bagaimana cipta kita, yang artinya cipta ya, angan-angan yang menuju suatu proses, angan-angan yang menuju suatu proses. Nah, tidak tahu angan-angannya yang seperti apa, itu yang jelas ada angan-angan seperti ini. Cipta rasa, kemudian rasa itu jelas sudah menimbang rasanya yang seperti ini, rasa seperti itu, rasanya kalau berbicara dengan teman itu seperti apa, rasanya berbicara dengan orang yang lebih tua itu seperti apa, kalau berbicara dengan itu rasa yang ada di dalam diri kita, yang menuntun seperti itu. Kemudian ada cipta rasa budi. Budi itu adalah gerak atau budi gerak atau obah yang menuju suatu kebenaran. Tindakan berarti. Tindakan. Lajeng cipta rasa budi karso. Karso itu yang jelas membangun. Jadi secara keseluruhan cipta rasa budi karso itu tadi adalah bagaimana ketika kamu menghadapi sesuatu. Contohnya saiki ana apa? Ya apa? Kapan? Ndi? Ya itu yang perlu kita kembangkan. Sehingga minimal yang namanya daya pemikiran anak-anak itu kita buka yang seluas itu. Tapi tetap kita tuntun bahwa kebenaran itu seperti ini. Kebenaran itu mutlak.
Karena kebenaran itu adalah milik satu-satunya, milik kita satu-satunya. Ketika kita sudah tidak benar, kita sudah tidak benar dengan cipta rasa budi karsa kita sendiri, maka orang lain itu akan lebih tahu tentang bagaimana kita yang salah. Seperti itu. Sehingga cipta budi karso, cipta rasa budi karso yang sudah kita kerjakan, itu paling tidak diharap mampu berpengaruh positif terhadap anak didik kita sendiri. Ki Suwarno. Baiklah pemirsa, nampaknya Ki Suwarno sebagai seorang pendidik ya di dunia pedalangan juga menjelaskan karakter-karakter Punokawan tadi yang ternyata bisa menjadi patokan panutan di dalam mengawali kehidupan. Karena dengan bahasa cipta, rasa, budi, dan karso tadi itu sudah menunjukkan apa yang harus kita perbuat ke depan. Dari mulai diawali dengan pemikiran, dengan perasaan, lalu dengan tingkah laku budi tadi, dan diwujudkan dengan karya. Dan jangan kemana-mana para pemirsa, akan kita lanjutkan pada episode terakhir. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Punokawan. Nampaknya pembicaraan ini sudah terfokus betul bahwa yang akan kita bahas adalah Punokawan, yaitu Semar Gareng Petruk Bagong, yang menurut ajaran-ajaran Jawa pada umumnya, kalau kita mengenal sukma, jiwa, raga, itu ibaratnya 3 kelompok yang menyatu antara Semar, Gareng, Petruk. Di mana mereka tinggal berada di dunia, yaitu Bagong tadi sebagai bayangan. Karena bagaimanapun bayangan tempatnya berada di tanah. Sehingga difilosofikan di situ bahwa penyatuan di dalam hidup antara sukma, roh, yaitu Kiai Semar tadi, karena roh itu juga samar, kita tidak juga bisa kita lihat juga nggak bisa, tapi nyatanya ada. Kemudian ada jiwanya yang punya pemikiran dan lain sebagainya, namun diarahkan pemikiran itu, gambarannya seperti Gareng, pemikiran yang sangat sederhana, pemikiran sangat mempunyai daya menarik pelajaran bagaimana kita berbuat yang semaksimal kita bisa, tidak menjadi tamak, dan dengan gaya jalan yang deglok tadi juga tidak menyakitkan hati orang, walaupun matanya pun jereng, tapi juga sangat canggih di dalam berpikir. Namun Gareng ini memang jarang bisa berbicara. Sementara raganya sendiri yang digambarkan seperti Petruk, bahwa manusia itu mempunyai nalar yang panjang. Dengan jiwa seperti Gareng, manusia akan mempunyai kejujuran yang sangat maksimal. Semua tinggal harapan seperti itu, ataukah itu memang dasar filosofi hidupnya seperti itu. Dan tempatnya berada di dunia yang digambarkan Bagong sebagai bayangan Semar, yang tentu bayangan itu beradanya di dunia dan kebetulan bisa menjadi bayangan karena sinar matahari. Itu nanti mengandung unsur 5 sempurnanya. Karena mau tidak mau di dalam saudara kita yang 5 yang tidak pernah kita ingat selama ini, yaitu tanah, air, api, angin, dan matahari. Walaupun jarang kita sebut, tapi nyatanya dari situlah hidup kita. Saudara kita yang 4 sukmo jiwa raga donya, dan saudara kita pancer limanya adalah bumi, air, matahari, bumi, air, api, dan matahari, angin, dan matahari. Nah, para pemirsa, saya akan kembali membahas ini karena sudah fokus pada Punokawan yang 4. Tentunya Mas Dadi kalau saya tanya seperti ini Mas ya, namun nun sewu jangan sampai menyinggung yang lain ya, karena berkali-kali kita gambarkan Punokawan itu wakil rakyat, suara rakyat. Nah sementara kalau di dunia republik ini yang namanya wakil rakyat itu kan nongkrong di dewan sana. Kira-kira menurut Mas Dadi apa itu pertaliannya bagaimana Mas ini Mas?
supaya masyarakat lebih jelas ini. Andai kata beliau-beliau itu ngerti fungsi Punokawan, ya, mungkin tidak seperti yang sekarang kita lihat dan kita rasakan ini ya beliau-beliau itu. Karena saya setuju dengan Ki Yudo tadi itu, Yudo Asmoro, bahwa ini nanti kalau kita kupas Punokawan dengan benar, ini sebenarnya menjadi budi pekerti internasional. Budi pekerti internasional. Tadi Ki Yudo sudah mengarahkan bahwa sedulur papat. Coba manusia mana yang tidak pernah lahir dari rahim ibu? Dan pada waktu di dalam kandungan menerima roh suci 110 hari. Inilah lambang yang disebut satria itu. Oleh karena itu ini sukmo. Jadi sedulur papat itu sukmo, jiwa, raga, bumi, ya toh. Itu baru sadar dia sebagai manusia yang berbudi, yang budi pekerti gitu loh ya. Nah lalu oleh karena itu setelah roh suci itu dibungkus rogo, yang digambarkan Petruk itu mewakili rogo, mewakili makrokosmos, sehingga rogo itu disebut mikrokosmos. Baru ada yang namanya jiwa, ya. Jadi kalau roh suci tidak dibungkus sifat dunia, tidak ada jiwa. Nah, jiwa yang bagus adalah jiwa yang digambarkan seperti gareng. Simpel banget toh ya. Tangannya jangan nyuri, jangan nyopet, jangan nyulet ya toh. Kakinya jangan menjajah hak orang lain ya toh. Matanya jangan sampai fokus semua milikku gitu loh ya. Nah, lalu Semar ini adalah gambaran bumi. Manusia ada sukmanya, ada raganya, memiliki jiwa. Dia nggak bisa hidup tanpa bumi. Digambarkan Semar, makanya bulat ini. Jadi manusia mana yang tidak seperti ini? Entah Arab, entah Belanda, entah Afrika, entah Cina, kan sama kan? Nah, hebatnya Jawa di sini. Tapi itu semua tidak akan bisa hidup lebih dari 1 bulan tanpa matahari, tanpa air, zat-zat tanah matahari yang penjenengan sebutaken tadi itu gitu. Jadi tokoh-tokoh politik sekarang itu kalau menurut Pancasila sebagai filosofis dasar negara, sebenarnya tuh beliau itu abdi negara, ya toh, melayani kepada pemilik negara. Siapa pemilik negara? Ya rakyat yang disebut bangsa itu sendiri. Gitu. Mas Hadi. Wah, panjang sekali masyarakat. Semoga pemirsa juga bisa memahami masalah ini dan di sini tidak ada unsur fitnah menfitnah. Mohon Ki Warno juga mempunyai pandangan tentang Punokawan ini merupakan wakil rakyat. Apa iya sama dengan yang di DPR sana? Monggo Ki Warno. Tadi sudah saya sebutkan kalau sebenarnya karakter bangsa itu tidak bisa lepas dari Cipta Rasa Budi Karso tadi. Saya yakin betul gitu. Ketika yang di atas atau yang di bawah itu sudah memegang teguh yang namanya Cipta Rasa Budi Karso. Saya yakin itu tidak ada yang tidak seimbang. Saya yakin tidak ada yang tidak seimbang, pasti seimbang. Karena Cipta Rasa Budi Karso itu sudah memuat segalanya, baik tata negara maupun tata pergaulan yang tadi sudah disebutkan oleh Ki Jati, bahwa yang sebenarnya kalau kita sudah mengerti dengan yang namanya Cipta Rasa Budi Karso, itu semua orang akan sama, yang artinya sama. Ketika salah seorang iku njiwit kancane krasa lara, mula ya ora usah njiwit. Lek ngomong rodok kasar titik kancane tersinggung, ya berarti ora usah ngomong rodok kasar titik. Kan seperti itu. Lek kelangan rumangsa dicolong iku nggarai gregeten, ya paling-paling ora usah nyolong. Kan begitu ya. Nah, saya yakin ketika itu sudah dipahami betul oleh semua lapisan masyarakat yang namanya Cipta Rasa Budi Karso. Saya yakin itu akan menjadi keseimbangan yang sempurna. Yakin saya. Matur nuwun Ki Suwarno. Sayang sekali pemirsa, memang waktu juga yang memisahkan kita. Namun jangan bosan-bosannya. Minggu depan masih kita lanjutkan
masalah Punokawan ini dengan pendidikan karakter bangsa menuju kembali kepada jati diri bangsa. Rahayu. Matur nuwun.